Oke, bentar Mas. Ini Mas Adi dimulai langsung ditinggal pergi nih. Ini udah ada layar, udah ada slide layarnya nggak di sini ya teman-teman ya? Belum Mas, Belum Mas Ihsan. Oke, baik. Monggo Mas, dibuka dulu Mas. Tadi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa ya, kita sampaikan, berucap dari lisan-lisan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman di Islam, kemudian nikmat sehat, kemudian ada juga nikmat kembali ke tanah air nih, Mas Ihsan, dan insya Allah Mas Hilmi dan juga Mas Rizky ya, insya Allah akan menyusul. Dan juga nikmat Zoom ini, teknologi yang memudahkan kita berkomunikasi saat ini, ya insya Allah nikmat itu juga yang akan kita manfaatkan pada kesempatan kali ini dalam sharing session pajak dalam pandangan syariah dan sejarah. Kan ya, sharing session umroh ya. Insya Allah bersama Mas Ihsan. Kalau temanya tadi apa tadi? Back for good and umroh with families, gitu kan. Mungkin kalau nggak for good juga bisa juga kali ya. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen bolak-balik gitu kan. Mungkin nggak tahu, ada yang lama ya kayak Denti dan Mas Bagus gitu kan, masih lama. Mungkin balik Indonesia, balik lagi. Bisa juga mungkin dimanfaatkan ini insya Allah. Kemudian salam, semoga senantiasa kita ucapkan, sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabiin, tabiin dan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk beliau yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir kala. Amin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini kita record dan insya Allah nanti kalaupun bisa bolak-balik, insya Allah kita share di grup nanti ya, hasil recordnya. Kalau mau record di masing-masing juga kami persilahkan, tadi Mbak Niti sudah record juga. Baik, tema kali ini insya Allah terkait dengan umroh, ya sekalian pulang, dan juga khususnya yang bareng family, mungkin banyak pertanyaan nanti. Tapi sebelum itu mungkin ada presentasi singkat dulu dari Mas Ihsan dan nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Ihsan. Mas Ihsan, punten masih mute. Baik, terima kasih Mbak Denti, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Mas Adi, apakah bisa minta tolong di share screen untuk paparannya tadi, sambil menunggu Mas Adi. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat, teman-teman yang akan kembali juga bisa semua hal yang harus dipersiapkan dan diajarkan untuk umroh. Semoga nanti berjalan lancar dan semoga yang diterima. Bagi teman-teman yang belum berpacaran juga segera diberi kesempatan untuk dapatkan kemauannya, kekuatan tekadnya, insya Allah jalan ke sana pasti akan terlibat.
sambil udah ya Mas. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama kita cukup berkosa yang melimpahkan segalanya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing. Tapi sebelumnya saya mau cek sound dulu apakah suara saya sekarang masih putus-putus Mas Adi. Sekarang udah oke, Mas. Oke. Oke, berarti tak pegang aja ini handphonenya ya. Mohon maaf karena keterbatasan infrastruktur di rumah dan sengaja waktu pulang dan mudik ini saya sudah tidak membawa komputer atau apapun karena memang sengaja tidak mau bekerja. Jadi dalam sharing kali ini saya juga hanya menggunakan handphone, tapi semoga ini tidak mengurangi informasi yang nanti akan saya sampaikan. Baik, kita mulai dari slide pertama. Saya akan bagi menjadi tiga utama. Yang pertama dengan tiket dan visa. Kedua, atau perjalanan saya sampai 4 malam. Berarti 4 malam transit di Jeddah. Sama harus setiap gimana kalau sekarang Mas Gus? Masih kurang jelas. Sebentar, gimana ya? Ini soalnya saya sudah pakai WiFi juga soalnya. Nah, ini udah oke yang ini. Oke, Mas. Oh, wait. Ternyata sistem not responding. Sebentar. Halo? Mas Adi, apakah suara saya sudah terdengar sekarang? Oke, Mas. Oke. Ya. Baru sekali ini saya pakai handphone soalnya. Oke, Mas. Lanjut slide-nya, Mas. Hal dan visa, kemudian saya dan yang ada tiket dan visa kita yang belum ekspor namanya visa ini sebenarnya ini adalah program dari CI Airlines. Intinya kita bisa transit maksimal 48 jam di Jeddah. Nah, 48 jam bisa digunakan bermacam-macam, salah satunya adalah kemudian dalam program self offer ini kita akan mendapat satu malam inap gratis. Oke, coba ya. Oke, bagaimana sekarang? Ya coba off cam. Better, Mas. Oke, oke. Jadi program step over ini selain mendapatkan komplement menginap 1 malam gratis untuk hotel, kita juga mendapatkan 1 kali servis untuk pick up atau drop off.
dari atau ke airport. Untuk hotel sendiri nanti ada pilihannya, apakah kita akan memilih di Jeddah atau kita bisa memilih juga di Mekah. Jadi stopover itu punya banyak feature. Yang kedua terkait dengan visa. Visa ini pada dasarnya kita harus membayar. Kalau misalnya kita menggunakan visa umroh, itu biaya rata-rata sebenarnya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Tapi kalau misalnya karena tidak bisa langsung mengapply ke pemerintah Arab Saudi, biasanya menggunakan jasa umroh. Kalau di Indonesia rata-rata kalau kita hanya beli visanya itu 1 orang 4 juta. Nah, untuk step over ini biaya visanya gratis. Biaya visanya gratis, tetapi tetap ada administrasi fee. Kurang lebihnya 1 orang kurang lebihnya 20 pound ya, 19 pound kalau nggak salah. Cuma kalau kita menggunakan servis pasport itu lebih didiskon lagi 50% atau 60%. Gambarannya keluarga kami berarti 5 orang plus 1 bayi. Kurang lebih kemarin biaya administrasinya itu sekitar 100 pound untuk semuanya. Lanjut Mas, langsung ke itinerary atau perjalanan kami di sana. Kami berangkat hari Senin tanggal 21 Agustus. Kami menggunakan taksi dari rumah ke train station. Memang pertimbangannya ada beberapa alternatif dari York ke mana? Ke Manchester Airport. Bisa menggunakan taksi langsung dari York ke Manchester Airport atau menggunakan kereta. Pertimbangan saya simpel menggunakan kereta karena memang lebih murah. Kalau awalnya saya tidak tak. Jadi ternyata kalau saya menggunakan tiket menggunakan aplikasi, saya simulasikan taksi dari York ke Manchester itu kurang lebihnya sekitar 300 pound. Kalau saya menggunakan kereta itu kurang lebihnya saya habis 60 pound. Termasuk taksi dari rumah ke York Station, kemudian termasuk tiket dari York Train Station ke Manchester. Saya habis sekitar 60 pound. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di sana, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan kereta. Ternyata ada informasi baru, kalau misalnya kita langsung kontak driver taksi, harga biaya taksi dari York ke Manchester Airport itu bisa sekitar 180 pound. Nanti teman-teman hitung-hitung saja tuh antara effort sama margin selisihnya. Itu dari perjalanan saya sampai sana. Kemudian saya Manchester ke Jeddahnya saya menggunakan pesawat Saudi Airlines. Kemudian sampai di Jeddah di King Abdul Aziz International Airport atau KAIA Jeddah, saya langsung menuju hotel dengan menggunakan shuttle service. Shuttle service-nya itu free yang disediakan oleh program transit step over visa ini. Dan yang terakhir setelah sampai saya stay di sana 1 malam. Tanggal 22 Agustusnya pagi-pagi saya berangkat dari Jeddah transit hotel ke airport Jeddah menggunakan Uber. Kemudian dari kereta dari airport Jeddah saya naik train ke Mekah. Kemudian dari Mekah train station ke Al-Haram menggunakan taksi. Nah, pilihan-pilihan ini sebenarnya tergantung dari teman-teman apakah menggunakan train atau bisa langsung menggunakan kereta, bisa langsung menggunakan menggunakan taksi. Jadi ada option juga dari Jeddah Transit Hotel itu bisa langsung pesen taksi langsung sampai ke
hotel di Mekah. Nah, itu tergantung pilihan teman-teman. Nah, nanti plus minusnya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya Mas Hadi, itinerary hari selanjutnya tanggal 23 Agustus. Tanggal 23 Agustus ini saya pergi ke Madinah, pulang balik. Jadi saya pesan taksi dari hotel di Mekah ke Mekah Train Station. Kemudian dari Mekah Train Station saya naik kereta ke Madinah, PP dan seterusnya. Kemudian melakukan aktivitas di Masjid Madinah dan termasuk ya melakukan aktivitas di sana. Setelah itu baru kembali menggunakan kereta dan taksi. Tanggal 24-nya saya tidak kemana-mana, saya di Mekah, sholat 5 waktu di sana. Nah, kemudian yang tanggal 25-nya ini saya kembali dari Mekah hotel ke Jeddah menggunakan kereta. Karena menggunakan kereta berarti dari hotel saya harus naik taksi ke Mekah Train Station. Kemudian dari Mekah Train Station saya naik kereta sampai ke KAIA Jeddah. Nah, kemudian sampai di KAI Jeddah, saya juga harus mengambil barang di hotel transit. Nah, nanti cerita untuk lanjut bisa sambil kita diskusikan. Lanjut, Mas. Nah, hal-hal yang lain yang bisa saya ceritakan itu terkait dengan bagasi. Jadi memang ini hal utama yang memang menjadi masalah kita pada saat kita melakukan step over ini, karena memang terutama bagi teman-teman yang nanti akan kembali dengan title back for good dan kembalinya menggunakan banyak anak, pasti akan memikirkan masalah logis ini, masalah bagasi ini. Gambaran kami, koper kami beranak pinak gitu. Jadi karena kami memang sudah berencana mau menggunakan kereta dari York ke Manchester Airport, berarti sebisa mungkin koper kami sedikit gitu. Akhirnya pada saat kami menggunakan teknik istilahnya koper dalam koper. Jadi gambarannya di jatah bagasi Saudia untuk step over ini adalah satu orang 2 kali 23 kilo. Nah, kalau koper besar diisi full itu pasti beratnya lebih dari 23 kilo. Jadi gambarannya kalau teman-teman punya koper besar yang 30 inch itu, ya paling diisi kosongan agak kosong gitu tuh udah 23 kilo gitu. Jadi kemarin yang saya lakukan beberapa koper itu saya isi koper lagi, koper kecil, koper handling. Jadi saya isi koper handling, koper 20 inch, saya isi barang yang memang kecil tapi berat, saya isi di situ, saya penuhin di situ, kemudian saya masukkan ke dalam koper besar. Jadi di dalam koper besar itu ada koper kecil lagi. Jadi strateginya barang-barang yang kecil dan berat itu masuk ke koper kecil. Nah, akhirnya pengalaman saya bawa 4 koper besar, 1 koper kecil, 1 koper kecil yang saya bawa dari rumah ke train station. Cuma di dalam beberapa koper itu ada koper lagi gitu. Jadi misalnya dalam 1 koper besar itu saya taruh 1 koper kecil. Ada juga yang di 1 koper besar, di dalamnya ada 1 koper besar lagi gitu. Jadi kemarin saya menggunakan beberapa koper, saya masukkan ke dalam koper lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti waktu di Manchester saya bongkar lagi tuh, Mas. Saya bongkar lagi, ada beberapa barang saya timbang lagi, kadang-kadang ada yang kelebihan, ya saya switch dan seterusnya. Itu nanti kita sambil diskusi di sana. Intinya saya meminimalisir
barang bawaan tidak terlalu banyak karena saya menggunakan kereta dari York ke Manchester Airport. Yang kedua, setelah saya sampai di Manchester Airport, di sana itu ada semacam tempat untuk mengukur, menimbang lagi koper kita. Jadi kita bisa tanya ke petugas, saya mau mengukur lagi nih koper kita, pastiin tidak lebih dari 23 kilo. Karena kebijakan Saudi ya, kalau kita sampai lebih dari 23 kilo, kebijakannya langsung kena over baggage mahal gitu. Jadi misalnya teman-teman 23,5 gitu. Nah, itu langsung kena over baggage mahal. Jadi pastikan sebelum kita memasukkan luggage kita ke counter, kita timbang dulu. Nah, inilah manfaat kita punya koper dalam koper itu. Yang saya rasakan itu, saya alhamdulillahnya punya koper besar 30 inch dan koper besar 32 inch. Jadi koper besar yang 30 inch itu saya masukkan barang full, kemudian saya masukkan di koper yang 32 inch. Nah, jadi pada saat sampai Manchester, saya keluarkan itu koper besar yang 30 inch, koper besar yang 32 inch ini kan kosong. Jadi saya bisa masukkan yang mana yang kira-kira kurang yang kira-kira berat gitu, bisa saya masukkan dan saya bisa pindahkan ke situ. Untungnya itu. Jadi saya alhamdulillahnya punya koper besar yang masih kosong yang bisa saya masukin kelebihan-kelebihan dari koper-koper yang lain. Nah, teknik koper dalam koper ini bisa dilakukan jika roda di kopernya itu harus dilepas. Jadi ternyata saya juga baru tahu koper itu bisa kita lepas rodanya menggunakan obeng. Jadi koper besar itu kalau di bawahnya itu kita buka, itu hanya ada obeng biasa aja, kita bisa lepas itu. Jadi 4 rodanya kita lepas. Jadi posisinya benar-benar bentuknya kotak, jadi bisa kita masukkan ke koper lagi. Nah, itu yang sangat bermanfaat buat saya. Jadi saya tidak perlu membuang barang atau tidak perlu over baggage karena ada satu cadangan koper besar tadi. Nah, untuk masalah luggage yang kedua, setelah kita selamat dari ujian maksimum 23 kg, ujian berikutnya adalah luggage di mana kita menaruh koper kita pada saat kita melakukan umroh. Karena tidak mungkin kita membawa semua barang-barang kita. Gambaran saya itu saya beranak 2 koper. Jadi pada saat saya ceritakan ke teman-teman, saya berangkat menggunakan dari York, itu saya membawa 4 koper besar, 1 koper kecil. Pada saat saya di Manchester, di Tera Ulang dan seterusnya, akhirnya saya jadi punya 5 koper besar, 2 koper kecil. Jadi saya punya 7 koper. Setelah saya punya 7 koper dan tidak mungkin 7 koper itu saya bawa selama proses umroh. Nah, akhirnya sampai di Kaya Jeddah, waktu itu pilihannya ada 2. Paling nyamannya adalah kita meninggalkan semua koper kita di bandara airport. Karena di sana sebenarnya ada luggage service-nya, ada luggage storage-nya. Tetapi minusnya adalah biayanya yang sangat mahal. Jadi karena kemarin itu saya punya 7 koper, dan 1 koper itu mau saya bawa ke Mekah karena isi pakaian dan seterusnya, berarti yang saya mau tinggal itu 6 koper. Nah, dari 6 koper itu saya tanya ke petugasnya, saya mau tinggal 6 koper selama 4 hari berapa gitu ya. Mereka menghitung akhirnya jatuhnya 1.500 real. Kemudian di diskon akhirnya ya netnya 1.350. Ini pengalaman saya. Nah, itu yang paling nyaman, tapi kita harus mengeluarkan uang segitu. Karena saya butuh banyak penghematan, jadinya saya memilih koper itu saya bawa ke hotel
transit di Jeddah. Saya nekat bahwa pada saat itu saya belum tahu, ternyata alhamdulillahnya pada saat sampai di hotel transit di Jeddah, saya jelaskan kondisi saya, ternyata koper bisa ditinggal di hotel transit di Jeddah gratis tanpa biaya apa. Jadi kita bisa menghemat 1.350 real di sana. Oke, itu nanti sambil diskusi kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, terkait dengan koper ini, setelah kita ujian meninggalkan koper di hotel transit selesai, ujian berikutnya adalah mengambil koper setelah kita pulang dari Mekah dan mau pulang. Jadi ceritanya tadi kan di dalam itinerary saya pada saat mau pulang hari Jumat, saya dari Mekah ke Jeddah, saya menggunakan kereta. Berarti saya sampai di Bandara KAIA Jeddah. Tetapi posisi itu koper saya masih di hotel. Nah, yang saya lakukan adalah karena saya bawa anak-anak, istri, saya tinggal di hotel, kemudian saya menggunakan tadi personal hire, saya minta diantar ke hotel untuk mengambil mengambil luggage itu. Nah, pengalaman tambahan lagi bagi kami, karena kami keluarga 5 orang, 4 orang anak dan 2 orang dewasa, koper kami beranak juga di Mekah. Nah, nanti kalau ibu-ibu beli oleh-oleh dan seterusnya, berarti kan ada tambahan oleh-oleh dan tambahan baju kotor. Berarti ada tambahan satu koper lagi. Kalau ini saran saya sih tidak menggunakan koper, tapi kita menggunakan kayak tas plastik biasa aja. Kayak tas plastik biasa yang besar itu, yang kayak tas plastik biasa, nah kita tenteng aja. Nanti di bandara kita menggunakan jasa riding. Balik lagi ke handling barang dari hotel ke KAIA Airport, titik kritisnya itu pada saat menurunkan barang dari mobil yang kita sewa tadi ke troli. Karena posisinya kan kita punya kalau saya berarti saya punya 7 koper, saya punya 7 koper, 5 koper besar, 2 koper kecil, plus beranak 1 kardus. 1 kardus, berarti saya punya 8 things gitu di situ. Nah, itu harus saya turunkan dan saya harus masukkan ke counternya Saudia. Nah, waktu itu saya akhirnya menggunakan jasa karena 8 orang dan saya sendiri, keluarga saya tinggal di dalam, akhirnya saya menggunakan jasa porter di sana. Jasa porter di sana itu satu trolinya itu 35 sak. 1 troli ya. Jadi kalau kondisi itu ya harusnya kita 2 troli cukup. Nah, jasa itu adalah jasa mulai dari menurunkan barang sampai dari mobil ke troli sampai handling sampai ke counter Saudianya. Jadi kita terima beres itu. Jadi setelah itu kita semuanya masuk itu ya kita tinggal minta tolong aja ngarahin kemana-kemana. Kalau mau agak menghemat ya berarti share aja. Kalau misalnya 10 berarti yang rasanya cuma 1 troli aja, yang 1 troli bisa ngambil sendiri. Nah, ini terserah nanti teman-teman gimana baiknya. Kemudian itu masalah luggage. Untuk masalah troli ini juga ini penting banget karena troli ini kan kalau kita bawa banyak gitu, itu kita butuh troli. Dan ternyata waktu kita datang di Manchester train station ternyata di sana ada troli. Waktu kita di KAI Jeddah ada troli. Nanti kita pulang di Soekarno-Hatta juga ada troli. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah luggage ini karena sebenarnya di setiap train station itu ada troli. Nah, yang titik-titik kritisnya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti teman-teman bisa didalami di sesi diskusi.
Terus hal yang lain adalah Tourist Information Center ini. Di Tourist Information Center ini adalah tempat semacam booth di bagian departure place di KAIA Airport. Pada saat teman-teman datang, nanti kalau teman-teman lihat tuh Tourist Information Center, teman-teman bisa ada petugas di sana dan itu welcome banget, dan itulah yang menolong saya untuk mengarrange shuttle gratis dari bandara ke hotel. Jadi ceritanya teman-teman, shuttle service dari bandara ke hotel ini saya belum tahu sebelumnya. Jadi setelah saya dapat tiket dan kemudian dapat book di hotel, saya nginepnya di Casablanca Al Salama Hotel Jeddah. Saya kontak ke manajemen hotelnya, nggak ada respon dan seterusnya. Jadi saya posisinya kemarin berangkat itu nekat. Dan saya nggak tahu pilihannya, paling buruknya ya saya tinggal di luggage storage aja, bayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi alhamdulillahnya pada saat saya datang ke Tourist Information Center, si petugasnya langsung bilang, kamu step over visa. Ya udah, nanti saya teleponin petugas, nanti orang dari hotel datang ke sini, nanti semua kopermu ikut sama dia. Oke Pak. Jadi alhamdulillahnya saya ditolong oleh officer di Tourist Information Center itu. Itu fungsi mereka satu itu. Yang kedua, di Jeddah Airport itu ada wifi, tapi kita sangat susah sekali tuh waktu mau connect wifi itu. Kita harus memasukkan nomor telepon. Tapi pada saat kita masukkan nomor telepon UK, pada saat saya masukkan nomor telepon Indonesia, semuanya nggak bisa. Tetapi ketemu petugas itu sekalian saya minta tolong untuk disettingkan wifi itu. Jadi itu bisa dibantu, mereka bisa membantu untuk wifi setting. Disclaimer-nya, tidak selalu tourist information, tidak selalu ada petugas di Tourist Information Center ini. Jadi pengalaman saya datang dari mana? Dari Manchester ke Jeddah, itu kurang lebihnya itu kan jam, setelah selesai imigrasi dan lain-lain, itu kurang lebih jam 1 malam. Alhamdulillahnya di sana ada petugas di Tourist Information Center-nya. Tetapi pada saat hari Jumat, pada saat saya mau balik ke Jakarta, saya sampai di Jeddah itu hari Jumat jam setengah 11. Nah, di hari Jumat ini saya cari-cari Tourist Information Center officer-nya, tidak ada petugas di sana. Saya nggak tahu hari Jumat ini apakah libur atau apa gitu. Jadi kita memang harus bikin rencana cadangan nih. Kalau misalnya di sana tidak ada petugas di Tourist Information Center ini. Mungkin hari Jumat, hari libur atau apa, saya tidak tahu. Nah, ini saya mau kasih tahu teman-teman pengalaman saya, ada yang saya pas ngalamin ada petugasnya, tapi hari Jumat tidak ada petugasnya. Itu terkait dengan Tourist Information Center. Terus yang ketiga terkait air zam-zam ini. Nah, ternyata di air zam-zam ini tidak perlu kita membawa dari Mekah. Ternyata kita bisa membeli air zam-zam di bagian kedatangan KAIA Airport. Itu ada di gate 2. Jadi kalau misalnya teman-teman buka slide-nya, Mas Jadi tolong slide-nya ke paling belakang. Nah, terus ke belakangnya, yang belakangnya lagi. Oh, itu udah di-download ya, yang online-nya. Jadi kalau teman-teman, ya udah, yang di online udah saya tambahin. Saya tambahin gambar. Jadi zam-zam counternya itu ada di gate B2. Jadi dia di sebelah gate B2. Jadi kita bisa coba di-share dulu deh, Mas. Jadi kita bisa beli di sana. Nah, nggak ada ya? Link yang nggak ada. Link yang baru lagi? Link yang baru lagi? Enggak sih, aku pakai ini sih. Mbak, sebentar. Sebentar. Soalnya biar teman-teman punya gambaran nih. Kalau nggak ada gambarnya itu soalnya aku
kasih Di lagi ya. slide 8, Mas Hadi, slide 8A ini. Wow, ya ada kan? Coba Mas, di-share Mas. Oke, Di cek dulu. udah bisa Mas? Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang paling kanan ini adalah gambaran terminal kedatangan KAIA Airport. Jadi kalau ini itu pada saat nanti teman-teman hari Jumat, misalnya teman-teman ngambil barang dari hotel di Jeddah ke KAIA Airport, teman-teman akan diturunkan di sini. Gambarannya seperti ini nih, apa namanya, gambaran 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 airportnya. Nah, pada saat mobil berhenti di depan, apa namanya, di depan bandara KAIA ini, pasti langsung akan dikerubuti oleh porter-porter yang tadi saya bilang tadi. Ada banyak pada ngerubutin biasalah, menawarkan jasa untuk menghandling tadi. Nah, kemarin saya minta minta bantuan porter itu. Intinya satu troli itu 35 real. Nah, di situ ada gate-gate-nya. Nah, namanya yang jual air zam-zam itu ada di gate B2. Sebelahnya itu udah counter, nanti teman-teman bisa lihat di sana itu counter untuk menjual air zam-zam. Nah, harganya juga tidak mahal. Jadi kurang lebih 8 real atau 7,8 real atau 8, sekian real lah. Intinya tidak sampai 10 real. Untuk satu kardus, sudah di packaging rapi, isinya 5 liter air zam-zam. Dan kita bisa membeli sejumlah penumpang. Dan air zam-zam itu tidak dihitung sebagai bagasi. Jadi itu pelajaran buat teman-teman, karena kalau saya kemarin saya salah kira-kira. Saya kira air zam-zam ini makan ke jatah bagasi saya yang 1 kali 23 kilo tadi. Jadi karena saya punya 8 koper, berarti saya masih tinggal sisa 2 jatah lagi. Makanya saya kemarin hanya beli 2 kardus air zam-zam. Tapi sebetulnya teman-teman bisa beli sejumlah anggota keluarga. Jadi kalau sebenarnya saya bisa beli 6. Saya bisa beli 6. Yorki nggak dihitung, berarti saya bisa beli 5. Saya bisa beli 5 kardus air zam-zam. Dan itu free, maksudnya free itu apa namanya, free, tidak dihitung oleh Saudi gitu. Itu udah fasilitas dari sana. Dan itu tidak memberatkan kita karena kita bisa langsung meletakkan di troli, dan troli itu sudah langsung diantar ke counter Saudi. Itu masalah air zam-zam. Lanjut kembali ke tadi, ke atas tadi. Kemudian untuk air zam-zam ini belajar dari kesalahan saya. Jadi apa namanya, conveyor section untuk ngambil air zam-zam ini berbeda dengan conveyor untuk mengambil koper. Jadi kemarin itu ceritanya saya langsung datang ke conveyor yang pada saat sudah sampai Jakarta, saya langsung datang, saya tungguin di conveyor untuk luggage tas, untuk koper, saya turunin semua barang saya tunggu-tunggu air zam-zamnya nggak ada. Ya udah saya keluar lewat imigrasi, lewat biaya cukai, saya keluar sampai di sana. Saya kira di luar itu ada counter Saudi yang nyerahin air zam-zam. Ternyata tidak ada. Akhirnya saya harus balik lagi tuh, setelah saya keluar saya harus balik lagi lewatin ini bea cukai, lewatin apa namanya, aviation security, lewatin imigrasi, saya balik lagi ke dalam. Ternyata air zam-zamnya itu ada di conveyor belt beda. Jadi nanti tanya aja di sana,
setelah kita selesai handling apa namanya luggage kita, bagasi kita nanya ke petugasnya. Di sana ada beberapa kayak counter, baggage service. Teman-teman bisa nanya ini untuk jam-jam Saudi ada di mana. Nah, itu teman-teman nanti bisa ngambil di sana. Itu pengalaman dari saya. Terus yang terakhir tentang taksi personal hire. Jadi yang terakhir yang saya ceritakan setelah saya sampai di Mekah dari Madinah di hari Jumat, itu sudah sekitar jam 11 ya. Jadi saya akhirnya minta saya kenal sama orang yang mengantar saya dari hotel ke dari hotel di Jeddah ke bandara di Jeddah. Jadi hari Selasa itu kan saya pesan Uber ya. Kalau di itinerary itu saya hari Selasa pesan Uber. Nah di sana kebetulan drivernya itu bisa bahasa Inggris. Jadi pada saat itu saya bicara, saya ngobrol, saya ceritakan kondisi saya dan dia mau bantu saya. Jadi dia ngasih nomor handphone. Jadi di hari Jumatnya saya langsung kontak dia. Saya langsung kontak dia, akhirnya dia jemput saya, kita sholat Jumat bareng dulu, terus kita ke hotel, kita ngambil bagasi, kemudian baru saya langsung balik ke mana? Ke airport di Jeddah. Nah, ini memang mungkin teman-teman nanti bisa nawar atau dan seterusnya. Kemarin ya saya langsung nanya aja dia minta berapa. Saya kemarin bayar 150 real untuk jasa dia. Begitu teman-teman, sementara sorry kalau sharing di awal saya terlalu panjang. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan dan mungkin bisa saya jawab. Silahkan saya kembalikan lagi ke Mas Hadi. Alhamdulillah. Terima kasih nih Mas Isan udah sharing terkait dengan pengalaman ya, umroh bareng keluarga sekaligus mudik atau mudik sekaligus umroh. Baik, insya Allah kita buka kesempatan untuk bertanya. Kami persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ada, Bapak sudah sangat jelas ini. Izin bertanya boleh, Kang Hadi, Mas Ihsan? Silakan. Baik, mungkin Silakan. ya, terima kasih banyak Mas Ihsan atas pemaparannya. Teriring doa, mudah-mudahan kami semua di sini nanti bisa berkesempatan juga untuk mengunjungi Baitullah ya. Dan semoga Amin, Mas amin. Ihsan dan keluarga yang telah melaksanakan umroh diterima ibadah umrohnya, sehat selalu juga di Indonesia dan bermanfaat ilmunya dan bisa mengabdi kembali di bumi Indonesia tercinta kita. Mas Ihsan, pertanyaan saya yang pertama mengenai biaya administrasi tadi, Mas. Kalau tidak salah, Mas Ihsan menyatakan ada biaya administrasi. Nah, itu sudah termasuk di tiket pesawatnya atau bagaimana? Kemudian untuk makanan di sana, apakah dia sudah termasuk di biaya hotel atau kita tetap harus ngurus makan sendiri untuk keluarga? Mungkin itu dulu, Mas Ihsan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditampung dulu Mas kalau ada pertanyaan lagi Mas. Baik, silakan jika ada lagi. Oke, kalau nggak ada saya mau nanya juga nih Mas. Tapi mungkin sebelum berangkat, itu kalau untuk tiket Mas, tiket pesawat, kemarin coba buka yang Saudi ya, itu ternyata kalau mau sekaligus umroh gitu ya, itu baru bisa beli 90 hari sebelumnya ya, atau bisa beli tiketnya dulu baru nanti bisa umrohnya itu. Mungkin itu. Kalau mungkin bisa dijawab dulu aja Mas. Ya,
Saya jawab dulu ya, takut lupa kalau ini. Yang pertama masalah visa ini ya. Masalah visa dia jadi sudah terintegrasi gitu Mas. Jadi sistem di Saudi itu pada saat kita melakukan sistem reservasi pesawat yang melakukan step over visa, maka dalam sistem itu sudah langsung terintegrasi dengan aplikasi e-visa. Jadi dia sudah langsung terintegrasi, kita harus ngisi data tambahan yang diperlukan di e-visa, kemudian setelah kita isi semua, kita langsung keluar jumlah yang harus dibayar. Ini terkait dengan jawabannya ke Mbak Denti tadi. Jadi pada saat kita mau membayar tiket pesawat, di sana itu sudah ada rinciannya. Tiket pesawatnya berapa, kemudian tiket visanya berapa. Kalau untuk kasus keluarga saya 5 orang plus 1, itu tiket pesawat saya sekitar 2.500-an, kemudian biaya administrasi visanya 100-an. Jadi totalnya 2.600. Itu Mas. Nah, untuk makanan itu kita mendapatkan komplement menginap 1 malam hotel di Jeddah. Itu udah including breakfast. Jadi kita mendapatkan makanan gratis 1 kali untuk sarapan di Jeddah. Nah, sisanya itu kita mengarrange makanan sendiri. Nah, pilihan nanti waktu kita hunting hotel di Mekah itu teman-teman bisa bisa menggunakan beberapa pilihan. Pilihannya teman-teman apakah harganya termasuk including breakfast atau tidak. Di beberapa hotel ada yang menawarkan half day ya, istilahnya dia menawarkan breakfast dan makan malam dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman bisa nanti menyesuaikan saja sesuai dengan ekspektasi sesuai dengan ekspektasi dan budget yang ada. Nah, saya mau sharing untuk family terutama. Karena family tadi saya sarankan untuk mencari hotel di dekat dengan Baitullah, otomatis kan biasanya di lingkar satunya hotel itu kan biasanya hotel bintang 5 ya. Maksudnya dan which is itu harganya mahal gitu. Nah, teman-teman juga bisa mencari alternatif harga pembanding menggunakan alamat hotel selain menggunakan aplikasi seperti booking.com dan intermediary travel lainnya, teman-teman bisa coba juga mencari harga hotel langsung di websitenya. Misalnya jaringannya Accor gitu ya, jaringannya Hilton, jaringannya Pullman, jaringannya mana gitu. Karena biasanya hotel-hotel bintang 5 itu ada skema membership. Jadi kalau kita menggunakan harga membership itu harganya jadi jauh lebih murah. Jadi teman-teman bisa bisa menggunakan alternatif mencari info hotel, harga hotel langsung di websitenya. Insya Allah itu bermanfaat. Itu. Kalau untuk tiketnya berarti nggak bisa beli jauh-jauh hari ya Mas ya? Kayak kemarin setahun gitu ya. Karena e-visa Nah, itu berlaku 90 hari itu saya coba beli kemarin. e-visa step over itu hanya berlaku 4 hari, Mas. Bahkan bukan 30 hari, tapi 4 hari. Nah, apakah itu bisa jauh hari setahun sebelumnya? Dicoba aja, Mas. Dicoba aja, pesan di tanggal, misalnya kita tanggal berapa, langsung simulasi, langsung masuk. Nanti kalau nggak bisa akan ter-reject aja, tapi at least kita sudah mencoba, gitu. Kita udah tahu. Nah, cuma yang saya mau sharing itu, trennya kemarin Mbak Nana itu yang cerita. Trennya kan kita pikir tiket pesawat itu kan semakin dekat dari H itu semakin mahal gitu ya. Tapi di kasus kami ini ternyata semakin mendekati hari H harganya sempat turun sedikit lah, sekitar 100 pound. Tapi nggak tahu maksudnya apakah itu akan terjadi juga di
periode yang akan datang saya tidak tahu. Jadi intinya harga itu bisa relatif fluktuatif. Baik, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin izin nanya, Mas. Jadi silakan. Apa tadi yang soal personal taksi ya? Taksi. Nah, taksi. Itu kan yang pas hari Jumat pakai personal taksi itu ya Mas ya. Itu benefitnya Ya. dibandingkan naik Uber atau yang taksi biasa itu apa Mas? Terus punten ini mau nambahin tadi yang Mas tadi. Benar kalau pesen tiket pesawat yang ini apa yang bisa stop over visa emang 3 bulan sebelum keberangkatan Mas. Soalnya pas saya itu rencana September pulang, saya coba lihat Mei itu emang belum bisa. Jadi emang 3 bulan sebelum berangkat baru kita bisa pesen stop over visa itu. Itu punten tambahin. Ya, gitu aja Mas. Ya. Terima kasih Mbak Nana. Untuk kenapa taksi saya meng-approach ke personal karena kebutuhan saya untuk hari Jumat ini kan bermacam-macam Mbak. Maksudnya saya harus sholat Jumat dulu, kemudian saya harus ngambil ke hotel, kemudian saya harus balik lagi. Nah, memang saya sengaja mau cari masjid di Jeddah gitu, dan kemudian mau cepat-cepat balik. Jadi saya memang butuh khusus gitu, butuh arrangement khusus gitu. Jadi saya langsung kontak Mr. Pak Abdullah itu, dia mau bantu dan seterusnya. Akhirnya saya menggunakan jasa beliau. Tapi memang kelemahannya itu memang itu akan jadi lebih mahal. Sebagai gambaran misalnya hotel Asalamah, dari hotel Asalamah ke bandara itu kalau menggunakan taksi yang XL karena saya harus yang besar itu kurang lebihnya harganya sekitar mungkin 45 sampai 50 real gitu. Jadi kalau PP kan hanya cuma 100. Gitu gambarannya. Jadi memang taksi personal hire ini lebih mahal. Tapi memang nanti teman-teman bisa langsung sebelum ke sana bisa langsung kontak beliau, bisa nego harga juga. Monggo silakan. Tapi insya Allah bapaknya ini juga kalau saya sih lihat dari kenapa saya pilih dia karena waktu saya pesan aplikasi Uber, saya lihat track recordnya dia udah kerja di Uber mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun, kemudian reputasinya bagus, ya sudah. Jadi saya relatif lebih kredibel. Terus punten satu lagi Mas, kalau berarti butuh uang cash realnya ya? Berarti kita nuker uang di sana? Oh ya, terima kasih untuk uang cash. Jadi saya nggak tahu ya Mbak Nanas nanti nginep di mana. Kalau di Casablanca As-Salamah itu Sama saya juga di Al-Salamah. Di As-Salamah ada ini Mbak, ada ATM-nya, ada ATM HSBC di sana. Jadi Mbak Nana bisa langsung ambil uang. Nah, belajar dari pengalaman saya, ngambil uangnya langsung banyak Mbak, jangan hanya sedikit karena semakin mengambil banyak semakin murah gitu. Daripada mengambilnya 300, 200 atau 100 berkali-kali, mending langsung ngambil banyak. Gitu Mbak. Kalau boleh tahu kemarin Mas Isan untuk se4 hari itu nanti kalau aja Mbak, kalau masalah habisnya berapa ya? Malu saya di sini. Oke. Siap. Tapi pecahan di Asalama itu memang minimal 500 real sih Mbak. Oh gitu. Minimal ngambil ya, masih 500. Iya, minimal pecahannya 500 real. Iya. Oke, siap. Assalamualaikum. Mau nanya boleh, Mas? Waalaikumsalam Mas Rudi. Monggo. Ya, saya off kamera ya, punten.
Hatur nuhun Mas Nggih. Ihsan untuk sharingnya. Semoga ibadahnya dapat diterima lancar-lancar. Salam untuk keluarga. Mas Ihsan ada beberapa yang ingin ditanyakan. Mungkin saya skip. Tadi saya nggak ngedengerin semuanya juga. Pertama, terkait proses pemesanan hotel yang free itu minta dijelasin lagi Mas Ihsan. Terus yang kedua, tadi Mas Ihsan bilang bisa dititipkan di hotel. Itu ada maksimalnya nggak Mas? Kalau misalkan kita taruhlah 5 orang, masing-masing 2 koper. Kita titipin mau 10 koper, itu masih memungkinkan atau enggak? Terus berapa jauh jarak antara bandara dengan hotel yang free ini? Apakah kita bisa hanya hotelnya itu aja atau kita bisa milih hotel yang lain juga? Terus tadi terkait dengan pemesanan taksi yang besar. Itu ada aplikasinya atau di tempat-tempat bebas bisa kita langsung atau kayak gimana? Terus untuk pulang dari Mekah, misalkan kita terakhir di Mekah nih Mas, pengen ke Jeddah dengan proses nanti pengambilan koper lagi ke hotel, balik lagi ke bandara, itu kira-kira butuh berapa waktu ininya yang harus disediakan untuk proses tersebut. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan anak S3 memang beda sih ya Mas ya. Ampun Mas, ampun. Allah. Ya Mas, bercanda Mas, ampun Mas. Jangan didoakin jelek saya Mas. Untuk pemesanan hotel free ini Mas, jadi prosesnya setelah kita membayar membayar tiket pesawat, kita akan mendapatkan kode booking. Nah, dari kode booking itu kita nanti diminta login ke aplikasi Visit Saudi. Jadi ada satu aplikasi lain, intinya aplikasi one stop service-nya Saudi Airlines gitu Mas. Untuk hotel dan seterusnya. Ada Visit Saudi atau apa ya? Saya lupa detailnya. Mbak Nasromah mungkin nanti bisa bantu nama situsnya. Jadi kita masuk ke satu situs khusus. Nanti di situs itu kita memasukkan kode booking kita. Setelah kita memasukkan kode booking kita, nanti akan masuk, kita eligible untuk dapat free service ini. Nah, dari situ akan muncul option hotel-hotel yang bisa kita pilih untuk step over. Pilihan hotelnya itu ada 2, Mas. Ada hotel di Jeddah dan ada hotel di Mekah. Kalau hotel di Jeddah itu kita hanya mendapatkan free service 1 malam. Kalau hotel di Mekah, paket yang ada itu harus 2 malam. Tetapi kita harus membayar tambahan lagi per orang. Nanti ada opsinya di sana tuh. Tapi kayaknya ya, jadi kayaknya lebih mahal, jadi nggak ekonomis. Akhirnya saya memilih pilihan nama hotel yang paling dekat dengan bandara di Jeddah. Nah, namanya Hotel Casablanca Al Salama. Nah, itu yang saya pakai sekarang itu. Makanya teman-teman Mbak Nana ini juga milih di sana karena pertimbangannya hotel itu adalah hotel yang paling dekat ke ke airport Jeddah. Kalau pilihan hotel lain di Jeddah ada Mas, ada beberapa pilihan hotel lain di Jeddah, tapi saya tidak tahu nih apakah mereka bisa dititipkan atau tidak. Yang saya ceritakan ini adalah hotel yang saya pakai dan alhamdulillah kebetulan bisa dititipin. Dan untuk jumlah yang bisa dititipin pada saat hari Jumat itu Mas, pada saat hari Jumat saya mengambil koper saya, itu ada di satu tempat, itu biasanya kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Ternyata di tempat itu ada 3 tumpukan, Jadi saya bayangin, oh ini ada tumpukan, 2 tumpukan lain, ini berarti sama nih kasusnya seperti saya nih, dia titipin dulu dan dia kayaknya pergi kemana gitu. Nah, rule-nya agak riskan sih sebenarnya ini Mas, kalau saya boleh cerita. Kita tuh tidak mendapatkan semacam kalau kita ke hotel benar gitu ya, kalau misalnya kita nitipin barang di concierge, biasanya kita dapat tuh tasnya ada berapa, kemudian ada rinciannya lah, tanggal masuknya ada berapa, resipnya gitu ya. ada resipnya ya.
Kalau itu enggak, Mas. Mana Mas. Oke. Kamu usah langsung tumpuk di sini. Insya Allah aman. Insya Allah aman gitu, Mas. Oke, Nah, oke, oke. kayak gitu. Dan kemarin sih akhirnya pada saat saya handling barang, saya kan dibantu dibantu oleh concierge hotel itu untuk mengambil barang. Nah, ya, akhirnya saya kasih uang lah ke concierge itu karena sudah bantuin angkatin barang. Terus apalagi nih? Untuk pemesanan taksi, Oh, yang tadi aplikasi bebas ya yang Mas ya berarti ya? bebas, Yang Mas. Bebas. oke, oke. Siap, siap. Aman, Mas. Aman, itu bisa, Mas. Oke, Aman. siap, siap. Terus untuk pemesanan taksi, kalau di Jeddah relatif mudah, Mas, karena itu kan kota besar ya. Ada beberapa aplikasi provider, tetapi yang di sana saya pakai Uber kemarin. Mudah, kemudian itu bisa kita bisa pakai itu. Kalau di pengalaman saya di Mekah, saya coba pakai Uber, saya pakai pesan untuk dari hotel ke mana? Ke Dari hotel di Mekah ke Mekah train station itu keterangannya tidak bisa diambil karena masih di area haram gitu. Saya nggak tahu tuh apakah tetap bisa kita pesan, kita janjian langsung sama drivernya atau tidak. Jadi pada saat saya di Mekah, saya langsung pesan taksi, Mas. Saya tidak menggunakan aplikasi online gitu, Mas. Oh, siap, siap. Terus yang terakhir waktu ya, waktu yang Iya, Mas. dibutuhkan, Nah, ini menarik, mungkin saya sharing pengalaman ya. Jadi karena awalnya itu saya pesan, rencananya saya mau kembali dari Mekah itu jam 2:30 sore. Jadi karena saya hari Jumat, saya masih pengen sholat Jumat di Mekah, kemudian saya hitung-hitungan saya jam 1 lah, jam 2 lah selesai, jam 1:30 udah selesai, jam 1:30 saya bisa lari ke mana, ke stasiun, ke train station di Mekah, kemudian saya langsung naik kereta dari Mekah ke Jeddah itu jam 2:30. Awalnya seperti itu, tapi lihat kondisinya, Mas, ternyata di Mekah itu kalau hari Jumat seperti yang Mas Budi pernah ceritakan ke saya, memang ada kemungkinan ditutup jalannya. Yang kedua, memang hari Jumat di Mekah itu seperti weekend di Jakarta gitu. Jadi orang-orang pada berbondong-bondong di sana, jadi macet dan seterusnya. Terus terang melihat kondisi itu, saya langsung reschedule tiket kereta yang tadinya saya berangkat dari Mekah itu 2:30 sore, saya reschedule tiket kereta dari Mekah itu jam 10:30 pagi. Jadi saya sampai Jeddah itu jam 10:30 gitu, Mas. Terus dari waktu yang dibutuhkan untuk handling dan lain sebagainya, karena kemarin itu saya dijemput, kemudian saya sama drivernya itu sholat Jumat dulu, Mas, di Jeddah, di salah satu masjid di Jeddah, kemudian saya kembali lagi ke hotel, saya kembali lagi ke airport itu kurang lebihnya mungkin 2 jam lah maksimal, sekitar 2 jam. Jadi saya masih punya waktu sekitar 3 jam, Mas, menunggu pesawat saya sore. Siap, siap. Makasih Mas Isan. Iya, Mas. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Kalau total yang ditarik berapa rial, Mas? Apanya, Mas? Pas narik duit Japri tadi udah dijawab, Mas. totalnya aja. Mas, gini, masalah total yang ditarik itu sangat sesuai, sangat ini soalnya, sangat tergantung dari kebutuhan, Mas. Sangat Bahkan tergantung dari kebutuhan. belanja Ya, juga karena gimana? beberapa hal kan ada yang sifatnya pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan, harus kita keluarkan gitu kan. Maksudnya kita memang kita mau ngeluarin aja gitu. Memang sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita mau mengeluarkan. Jadi kalau ditanya saya ngambil berapa ya agak-agak ini nih, Mas, agak-agak susah saya jawabnya ini. Tapi kalau misalnya gambaran living cost di sana
mungkin Ya. saya bisa ceritakan. Nah, itu. Kalau living cost di sana sebenarnya pilihannya kalau mau murah itu kan sebenarnya tidak membeli makanan yang ada di ring satunya Mekah gitu. Apa namanya, ada di agak di pinggiran, di Jalan Aijat atau di mana gitu, agak jalan mau pulang ke hotel, kalau pulangnya agak jauh gitu, itu relatif lebih murah. Kalau misalnya karena saya bawa anak-anak kan agak beda pertimbangannya, akhirnya kami hanya makan di daerah food court di mall gitu. Nah, rata-rata food court di mall itu misalnya sekali makan itu saya mungkin kalau makanan itu kadang-kadang ada pilihan paket untuk family kayak gitu kan, Mas. Ada yang kadang-kadang saya berbanyak itu cuma habis 40 real. Kadang-kadang ada saya makan itu ada yang habis misalnya sekitar, tapi nggak pernah lebih dari 100 real kalau pengalaman saya, Mas. Saya ada yang kadang-kadang 40 real, kadang-kadang 60 real, kadang-kadang ini yang anak saya banyak ya. Ada yang tapi nggak pernah lebih dari 100 real. Gitu, Mas. Cuman kalau untuk family, tipsnya itu biasanya saya beli apa namanya nasi aja tuh, nasi biryani. Jadi kita beli nasi putih aja itu 10 real. Itu banyak banget gitu. Nah, anak-anak ini kan biasanya susah makan dia, kalau anak-anak saya kalau suruh makan yang model-model eh, lem dan lain sebagainya kan mereka nggak suka. Mereka sukanya ayam goreng sama nasi gitu. Ya beli ayam goreng yang paketnya banyak sama nasi udah selesai gitu. Tinggal orang tuanya aja mau makan apa gitu. Untuk komuter di em, Mekah sendiri taksi terus berarti ya Mas ya? Atau ke hotelnya jalan itu kalau sampai waktu di Mekah? Waktu di Mekah itu kebetulan saya memang hotelnya lumayan dekat dengan apa namanya, dengan haram, dan dia menyediakan shuttle service gratis gitu, Mas. Terus saya jadi ingat nih apa namanya, untuk transportasi dari hotel dari hotel ke train station, baik itu eh, sorry, dari train station ke masjid atau train station ke hotel. Jadi kalau kita kan kalau ada dua train station utama ya, ada train station Mekah train station dan ada Madinah train station. Dua-duanya itu punya bis gitu. Dan kalau di Madinah itu ada bis yang dari Madinah train station ke Masjid Al Munawwaroh, itu bisnya gratis. Di Mekah itu juga ada Makkah Bus dari train station di Mekah ke Masjidil Haram. Itu itu saya nggak tahu gratis atau enggak ya. Kalaupun bayarnya akan murah. Gratis, Mas, gratis. Gratis ya, Mas. Ya itu berarti gratis. Itu gratis semua gitu. Nah, kami kemarin karena ya kondisi keluarga dan seterusnya, akhirnya kami memilih pakai taksi. Nah, pakai taksi itu sekali jalan itu rata-rata 50 real gitu. Dan ternyata Mas, kalaupun pakai Argo juga ternyata Mas Rudi, pakai Argo pun apa namanya, dari stasiun Madinah ke Masjid Al Munawwaroh, kemarin saya pakai Argo juga habisnya sekitar 45 real, Mas Rudi. Karena ternyata jalan yang jarak dekatnya sedang ditutup, jadi kemarin itu taksinya agak memutar gitu. Jadi dia cerita, yang jalan sana ditutup, kita agak memutar, Mas. Oke, ya sudah. Kurang lebihnya gitu, Mas. Siap. Kalau Mas untuk tanya satu lagi boleh, Mas? silakan Mas Rudi. Ini Mas, terkait kan Mas Isan kebetulan bawa anak kecil juga nih, bawa bayi. Nah, kebetulan kalau misalkan insya Allah rencana mau umroh bareng keluarga kan ada anak kecil juga. Kemarin ada pengalaman nggak Mas terkait pelaksanaan umrohnya, uh, ya semua sa'inya, terus ya semua ada pengalaman nggak terkait bawa anak kecil Mas? Ya, ini saya ceritakan pengalaman saya ya, Mas ya. Maksudnya kadang-kadang kan anak kecil itu kan kita benar-benar kita pasrahkan kan itu. Maksudnya ya kita Bismillah, kita mau ibadah umroh, ini titipanmu ya Allah ya.
Kami mohon perlindunganmu dan mohon petunjuk gitulah. Nah, di kondisi itu alhamdulillah anak-anak itu ya namanya kondisi terik dan lain sebagainya, kami memilihnya kan agak siang ya. Akhirnya kita itu sampai Jeddah, sampai Makkah itu kan siang sebelum sholat zuhur. Akhirnya kita sholat zuhur dulu di masjid. Setelah habis sholat zuhur kita makan. Setelah makan baru umroh gitu Mas. Nah itu kan lagi panas-panasnya gitu ya. Ya jadi anak-anak ya kepanasan gitu Mas ya. Tapi alhamdulillahnya ya akhirnya ya jalan aja Mas ya. Sempat nangis juga sih Mas. Sempat nangis ya. Ya pintar-pintaran aja sih Mas di handle anaknya. Ya kalau pengalaman Alma misalnya, Alma ya sempat turun jalan, minta jalan kaki, sempat digendong waktu tawaf terutama kan. Tawaf pertama dia digendong. Kami karena kami yang kecil dua, kami bawa dua gendongan. Saya bagi tugas, istri saya handle Alma, istri saya handle Alma. Berarti semua di lantai dasar ya Mas ya, tawafnya. Sorry, ada dua kan, istri saya handle Yorki, saya handle Alma gitu. Saya sama-sama gendong gitu, sama-sama gendong. Nah pas tawaf itu, tawaf sampai ketiga itu aman. Tawaf ketiga udah semakin panas, itu Alma minta turun, sempat turun, cuman setengah putaran. Almanya udah dorong ke sana ke sini, dia minta gendong lagi gitu Mas. Tapi akhirnya setelah itu aman sih Mas. Setelah paling challenge-nya nanti di tawaf sih Mas sebenarnya. Karena itu kan langsung ke terik ya, karena saya memilih tawafnya di bawah. Tapi setelah selesai paling dia nangis itu satu putaran terakhir itu Mas. Karena sudah panas banget kali. Satu putaran terakhir dia nangis, tapi setelah sholat yang di belakang makam Ibrahim itu kita sholatnya cari yang paling belakang yang tidak terlalu panas, minum air zam-zam, istirahat sebentar, alhamdulillah aman Mas. Untuk sa'i memang effort kan, memang sa'i itu challenge-nya karena memang lama, challenge-nya anak-anak minta ke belakang tuh Mas, di tengah-tengah jalan itu Mas. Nah, ya itu ya kita harus sabar aja sebagai orang tua ya, harus menghandle itu. Intinya kalau sama anak-anak, kalau ya nggak usah diburu-buru gitu. Maksudnya kalau misalnya mereka mau capek ya udah kita biarin istirahat, duduk dulu, minum. Jangan lupa bawa makanan Mas, bawa logistik gitu. Salah satu kesalahan saya, salah satu tas logistik yang dikasih teman-teman malah ditinggal di Jeddah gitu. Nah itu salah satu kesalahan saya yang jangan sampai diulang oleh teman-teman gitu. Teman-teman pada saat umroh yang membawa keluarga pastikan membawa logistik yang cukup untuk makanan dan cemilan karena anak-anak di jalan pasti haus dan butuh makan. Itu Mas Rudi. Ya, Pak Tunun Mas. Jadi Kalau untuk kegiatan ibadah Mas, mungkin ya, tadi kan nyampe Jeddah, istirahat, paginya langsung ke Makkah ya. ya, Kemudian itu di hari kedua itu berarti langsung umroh ya. ya, Full. Kemudian baru besoknya di Madinah full lagi 1 hari, ya, baru kembali ke Mekah lagi di hari yang sama. Mungkin bisa ya. diceritain dengan ibadahnya gitu Mas, yang efektif dalam tempo yang sangat singkat ya, 2 hari mungkin ya bisa dikatakan fullnya ya, 2 harinya Oh iya, perjalanan ya. betul. Sebelum sampai ibadah saya jadi ingat satu lagi untuk di Madinah terutama yang mau sholat di Raudhah. Jadi untuk di Raudhah itu untuk perempuan hanya dibuka pagi dan habis subuh dan habis isya. Jadi terutama misalnya Mbak Denti sama Mas Bagus atau teman-teman Livia atau siapa namanya teman-teman yang lain yang mau ke sana yang perempuan itinerary-nya harus agak berbeda dengan saya gitu. Itinerary-nya harus paling tidak ada yang menginap di Madinah semalam. Itu satu. Yang kedua, untuk Raudhah itu kita harus menggunakan mendaftar sebelumnya dengan aplikasi Nusuk. Aplikasinya itu biasanya dibuka seminggu sebelumnya. Jadi kalau teman-teman misalnya misalnya tanggal 4 berangkat, berarti hari Jumat
kemarin hari Jumat minggu sebelumnya itu sudah mulai dibuka tuh aplikasinya. Jadi teman-teman harus booking di sana, ada pilihan jamnya dan apa namanya dan masuk di jam itu. Pengkodarullah di pengalaman saya itu nusuk saya selesai jam setengah, pokoknya saya tuh jam 1 sampai setengah 2. Tetapi habis sholat zuhur di Madinah, saya nganterin anak-anak makan, saya kembali lagi itu udah lebih dari setengah 2. Jadi nusuk saya sudah expired tuh. Jadi bagi teman-teman yang memang di Madinahnya itu tidak mendapatkan jatah izin aplikasi nusuk, jangan khawatir. Caranya adalah teman-teman cari saja orang Indonesia, yang kumpulan orang-orang Indonesia yang umroh itu, yang kumpul di sekitar Raudhah. Nah nanti nanya aja, mau masuk Raudhah mas, boleh nggak saya ikut gitu. Jadi saya akhirnya bisa masuk Raudhah karena gabung sama salah satu rombongan umroh dari Indonesia. Jadi gambarannya gitu. Bahkan saya kemarin itu perkenalan, boleh nggak saya ikut? Boleh. Kita tukeran nomor WA, dia langsung ngasih permit Raudhah untuk laki-laki dan perempuan gitu. Ini mas, ini untuk yang cewek, ini yang untuk yang laki-laki, ini untuk ikhwan, ini untuk akhwat. Jadi saya sebenarnya istri saya bisa masuk tuh, tapi saya harus menginap di Madinah. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, ya berarti yang masuk ke Raudhah saya aja. Jadi teman-teman untuk tips yang masuk Raudhah ini, kalau misalnya tidak dapat permit, teman-teman bisa nanti mencari rombongan travel dari Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah mereka insya Allah mau bantu. Terus pertanyaan Mas Hadi itu untuk ibadah ya. Ibadah ini memang kalau bisa kan kita memang membawa anak-anak sholat 5 waktu, Mas. Membawa anak-anak sholat 5 waktu. Jadi memang lokasi hotel itu memang sangat menentukan tuh, Mas. Itu kalau misalnya hotelnya itu dekat, itu kita akan relatif mudah mobilisasi anak ke masjid. Nah, posisi kami alhamdulillah karena tidak terlalu jauh tempatnya, jadi kami bisa memobilisasi anak-anak ke sholat 5 waktu di sana. Kalau kondisi Mas Hadi mungkin akan lebih agile daripada saya gitu, karena saya masih punya Yorki. Jadi mungkin Mas Hadi masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau saya kemarin hanya melakukan umroh yang utamanya sama sholat 5 waktu. Dan mungkin dari 3 hari 4 malam, dari 3 malam 4 hari 3 malam di sana, anak-anak itu hanya sholat di rumah, di hotel itu hanya 2 kali gitu. Alhamdulillah yang lain kami bisa sholat di masjid. Itu Mas. Effortnya itu saja sih Mas, buat anak tuh gimana caranya mengkondisikan anak untuk terutama sholat subuh kan, terutama sholat subuh di masjid, terutama di tanggal 24 Agustus ini. Gambarannya kan PP Madinah itu kereta sampai Madinah itu kan sekitar udah setengah 12 ya. Sampai di hotel itu udah jam 1, berarti kan hanya tidur sebentar, jam 3-nya kan sudah, jam 4-nya udah harus sholat subuh kan. Nah, menghandle anak berangkat sholat subuh itu yang lumayan. Itu Mas Hadi. Berarti selalu bareng, lengkap ya Mas, kalau selama ibadah itu ya, berangkat ke masjid bareng, atau pernah ada yang misalnya mbaknya harus nunggu di hotel gitu? Pernah Mas. Itu kan nanti situasional kan Mas. Karena itu kan benar-benar kita ke beberapa hari, itu nanti kondisinya gimana. Kalau saya sih kalau misalnya anak-anak capek, istilahnya udah capek, dia minta saya di hotel aja, ya udah mereka di hotel, saya sholat sendiri gitu Mas. Nah ini beberapa kali seperti itu sih. Jadi nanti sangat tergantung dari kondisi dan dari masing-masing keluarga saja itu Mas, di kondisinya masing-masing. Kemarin tali-talian itu buat Oh jaga ya, anak, kepake nggak Mas? Itu kepake banget Mas, itu kepake banget karena terus terang kadang-kadang kan istri suka anak-anak, misalnya Alma ya, ini kan ada Alma sama Yorki. Nah ini kan sangat tergantung sama si Almanya.
Kalau ini kondisi pengalaman kami. Kalau Alma itu kan relatif dia kadang-kadang ingin ikut bapaknya, kadang-kadang ikut ibunya gitu. Jadi kalau misalnya si Almanya sedang ikut ibunya, berarti ya Yorki sama saya. Kalau apa namanya kalau si Almanya ikut saya, berarti Yorki sama ibunya. Nah, tali yang kemarin saya beli itu paling bermanfaat buat si Yorki, karena kan dia relatif belum bisa ngerti ya, belum bisa itu. Jadi relatif pada saat saya sholat ya saya kencang aja dia dipakai tangan itu gitu. Jadi dia muter-muternya hanya di sekitar saya aja. Berarti nggak ada isu keamanan ya, aman semua Mas selama. Oh iya, ada cerita satu ya. Jadi Azin itu pernah hilang di Madinah gitu pada saat. Jadi kami kan seharian di Madinah ya, kita sholat di Madinah gitu kan. Terus di sana juga ada jamaah setoran untuk membaca surat pendek gitu kan, kita di sana gitu. Alhamdulillah Mas. Terus kadang-kadang kan anak-anak suka ke kamar mandi. Nah kalau pas siang itu sebenarnya beberapa kali Azin tuh ke kamar mandi sendiri. Jadi posisinya saya cuma nunggu di pintu di Madinah. Di Madinah itu kan, di Mekah Madinah itu kan pintu itu kan ada nomornya gitu Mas, nomor berapa gitu, misalnya kita janjian nomor 68 gitu, di dekatnya itu ada toilet, berarti saya tinggal berdiri di pintu 68, saya ayat dulu di sini, kamu pergi ke toilet sana, nanti balik lagi ke pintu 68 gitu. Itu nggak ada masalah. Yang masalah itu pada saat malam kita mau pulang, apa namanya, kita mau pulang terus azin itu kita mau sholat isya, azin itu pengen ke kamar mandi. Akhirnya saya nunggu di belakang di satu titik gitu kan. Saya suruh azin ke kamar mandi sendirian. Nah, salah perhitungan saya adalah kalau anak-anak pergi sendirian di kamar mandi di waktu sholat, itu pas orang banyak melakukan hajat di situ. Jadi kan panjang antrian dan seterusnya. Jadi pada saat saya tuh nunggu pada saat sampai mau sholat, sampai sholat dimulai, azin belum balik-balik gitu. Akhirnya karena azin belum balik-balik, aku sholat. Nah setelah aku sholat ya udah tuh azin hilang tuh. Azin hilang, ya alhamdulillah. Setelah berapa lama akhirnya dia udah sama si askar gitu, sama si guard gitu, si petugas. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya itu pengalaman aja sih Mas. Kalau ninggal anak ke toilet nggak apa-apa, sepanjang tidak di waktu sholat, itu aja intinya. Karena terlalu ramai jadi bingung ya gitu ya, waktu sholat. Bukan karena terlalu ramai, jadi nanti kita nggak tahu tuh pada saat kita sudah mau sholat, anak kita belum balik gitu Mas. Jadi kan ini kita bingung tuh Mas, mau masbuk sholat nungguin anak atau nungguin atau gimana gitu, Siap. atau kita sholat tapi hilang anak gitu. Nah saya agak kemarin agak tuh hilang anak tapi nggak masbuk sholatnya gitu. Siap. Berarti ya lebih kurang kayak kondisi kita di masjid-masjid besar di Indonesia gitu Mas ya, yang di Istiqlal gitu ya. Iya, Oke. iya. Nah, untuk di masjid sendiri Mas, sempat lama banget nggak gitu misalnya pulang di jam berapa atau 24 jam itu Makkah atau Madinah? Masjidnya kalau Madinah saya lupa ya, mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menambahkan ya. Tapi kalau di Mekah sih 24 jam, Mas. Dan selalu ramai di sana, mau pagi, siang, malam, sore. Misalnya kayak misalnya Mas Hadi itu anaknya kan laki-laki. Dia minta misalnya mau ke Multazam atau mau ke mencium Hajar Aswad gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu bisa dilakukan di tempat lain. Tapi pada saat umroh kita biasa umroh dulu, yang keluarga sama anak kecilnya kita umroh yang wajib-wajib dulu. Nanti kalau sunnah yang sunnah-sunnah nanti dilakukan sendiri aja, bapak sama anak. Rencana saya juga gitu waktu itu, kalau misalnya Azin mau ke Hajar Aswad itu. Tapi prakteknya udah pada kecapean Mas. 3 hari kemarin itu, 3 malam 4 hari kemarin. Ya. Oke, ada lagi kan? Sebelum mungkin kita akhiri karena di sana juga menjelang maghrib ya Mas Isan ya. Atau sudah Iya, maghrib? iya.
Mau maghrib, Mas. Ya, baik. Terima Sorry, kasih. Mas Hadi. Oh ya, silakan. Boleh, boleh ya, Mas Isan, sorry dikit aja. Yang pertama, Silakan. mungkin kemarin secara teknis ibadahnya itu gimana, Mas? Dalam arti rukun-rukun umrohnya kan ada kayak niatnya dan sebagainya, terus kayak apa tuh kita harus mulai dari bir ali dan sebagainya gitu. Itu Mas Isan memang benar-benar semuanya sendiri atau istilahnya pakai mutawif gitu ya, mutawif pelajar Indonesia atau gimana? Pertama. Yang kedua, teknisnya kalau misalnya kemarin kain ihramnya sendiri tuh jadinya kemarin Mas Isan nyari di sana ya? Yang kedua. Yang ketiga, mungkin ini nanti japri juga kali ya. Berarti nanti Mas Isan nggak bisa reimburse tiket LPDP ya, karena tapi itu jawabannya mungkin japri aja kali. Itu aja mungkin Oh ini ya. Mas Isan. Ya. Untuk LPDP nanti kita di forum LPDP aja ya, Mas. Itu satu. Terus yang Ya, boleh banget. kedua untuk apa namanya, ambil mutawif atau tidak ya, karena kita mandiri ya kita tanpa mutawif, tapi saya beli buku, terus insya Allah ada aplikasi, nanti saya sharing aplikasinya. Kemarin di sharing Mas Aga tuh ada aplikasi, itu bagus banget tuh Mas, jelasin tentang panduannya. Insya Allah itu lebih dari cukup Mas untuk memandu kita melakukan ibadah umroh. Kemudian sebenarnya afdolnya, paling afdol itu kalau misalnya saya sendiri ya, itinerary saya sendiri, itu saya akan ke Madinah dulu. Jadi sebenarnya itu kan Jeddah itu kan sebenarnya di tengah-tengah kan. Dia di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau misalnya saya kemarin itu PP, saya kemarin PP Mekah Madinah itu saya lewat Jeddah itu. Jadi apa namanya, sebenarnya paling enak itu memang kita dari Jeddah ke Madinah dulu. Kenapa? Karena pada saat kita berangkat dari sini kita nggak perlu pakai ihram gitu. Karena niat kita itu mau ke Madinah, bukan mau umroh. Jadi pada saat kita ke Madinah, baru nanti di Madinah kita niat umroh. Jadi ambil niatnya atau ambil mikotnya nanti di Bir Ali, kemudian baru kita bisa melakukan umroh di Mekah. Itu paling enak itu. Nah, kondisi saya adalah saya niat ihram dari Manchester gitu. Dari Manchester saya sudah niat ihram. Jadi namanya kalau kita niat ihram di Manchester, ambil mikotnya itu namanya Al Juffah gitu. Jadi nanti di apa namanya, di aplikasi pesawat Saudi itu ada tuh Mas, nanti ada GPS aplikasi, nanti di sana ada tuh mikotnya kurang berapa menit lagi. Jadi nanti ada apa namanya, ada waktunya kapan kita harus ambil mikot. Tapi sebelumnya kan kita harus pakai ihram dulu. Nah, pilihan pakai ihramnya ada dua. Ada kita pakai ihramnya itu setelah cek security check bandara, kita di restroomnya di Manchester Airport, atau kita ambil pakai ihramnya itu di toilet pesawat. Kalau kemarin yang saya lakukan, saya ambil pakai ihramnya di toilet pesawat. Jadi toilet pesawat itu saya masuk, saya lap-lap dulu tuh semuanya, kanan kiri pakai parfum gitu, saya lap-lap dulu tuh pakai tisu. Saya lap-lap dulu semuanya, baru saya pakai ihram di sana. Ya itu ikhtiar, saya nggak tahu itu afdol atau tidak. At least itu istilahnya saya udah melakukan usaha untuk memastikan itu bersih. Itu Mas. Apalagi yang kedua ya, aku lupa pertanyaannya. Oh, kain ihramnya berarti Mas Isan dapat dari sini berarti kemarin. Sebelum berangkat itu udah megang kain ihramnya berarti. Iya, kain ihramnya bisa dibeli di Amazon Mas. Kain ihramnya sudah bisa dibeli di Amazon atau di mana, di vintage juga ada kok Mas. Kalau saya alhamdulillah saya dapat lungsuran dari Mas Rudi satu Mas. Ya terima kasih Mas Rudi atas lungsuran kain ihramnya. Kalau ada yang mau just tip di Indonesia, kalau mau pakai kain ihram saya juga boleh Mas. Kalau pas di Indonesia. Tapi kayaknya nggak worth it gitu, kecuali ada teman-teman yang memang mau membawakan secara gratis, worth it. Tapi kalau pakai just tip kayaknya mending beli di sana Mas. Tapi memang kayaknya lebih idealnya tadi Mas ya ke Madinah dulu ya. Jadi ketika nanti di kereta barulah ambil mikotnya di kereta gitu kan. Jadi Ya, saya saranin kalau teman-teman pesawat yang kayaknya lebih sih, ribet. kenapa saya ngambil di Mekah terus kemudian PP? Ya karena tadi apa namanya? Karena tadi apa namanya? Keputus Mas, keputus. Sebentar, Mas.
Oke, masih. Agak suaranya hilang, Mas. Ya. Oke, Mas. Gimana lagi? Iya, Ya, oke. udah Mas suaranya. Ya, berarti kalau Mas Isan menyarankan kalau memungkinkan ke Madinah dulu gitu ya, Mas ya? Iya, iya, iya. Kalau memungkinkan dan memang mobilisasinya bisa gitu, mending ke Madinah dulu memang, Mas. Kalau ke Madinah berarti nginepnya tetap di Jeddah ya sebenarnya ya? Nginep Eh, tergantung juga tuh, Mas. Kalau mau langsung ke Madinah juga nggak apa-apa, tapi berarti tidak memanfaatkan fasilitas gratis 1 malam di Jeddah itu. Tapi kayaknya nginep di Jeddah itu penting tuh, Mas, karena untuk meninggalkan bagasi kita itu yang banyak itu kan, Mas. betul. Siap. Nanti bisa dicek-cek lagi ya. Kalau mau di Madinah, berarti kan hotelnya juga beda dengan Mas Isan tuh ya. Apakah hotelnya? Betul. Nah, Dan hotelnya di Madinah relatif lebih murah dan ya lebih secara ekonomi juga relatif lebih itu tuh. baik, ini mungkin kita cukupkan ya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bareng dulu. Dan sebelumnya, terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Mas Isan dan keluarga gitu ya, yang sudah sharing-sharing pengalaman umrohnya sekaligus mudik ke tanah air. Ini luar biasa ya. Eh, Sampai tanah air, ceritanya dua yang didapat gitu kan, ilmu dan juga eh, umroh gitu ya, dapat ibadah umroh. Ini luar biasa sekali, insyaallah berkah. Amin. Dan memulai apa nih, lembaran baru dengan umroh tadi di Indonesia. Luar biasa, keren. Eh, Baik, mohon izin eh, untuk mengaktifkan kamera. Mungkin kita bisa foto bersama. Mas Isan juga dipersilahkan. Ini akan dipandu oleh Mbak Denti. Monggo, silakan. Oke, siap. Oh, Teorin belum bisa open cam ya? Tidak apa-apa, Teorin. Ntar Abah. Kang Rudi, Teh Maya, Mbak Nanas, berkenan untuk menyalakan sebentar. Oke. Oke, siap. Oh, mungkin Kang Rudi, Teh Maya mungkin sedang di perjalanan ya. Oke, kita screenshot ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tanda kur. Oh, belum. Teh Nana, Mbak Nana sebentar. Tadi kayaknya ke wajahnya belum kelihatan sebentar. Coba saya ini dulu ya. Tadi Mbak Nanas belum. Sekali lagi ya. Sebentar. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Mas Ihsan, Mas Hadi, dan teman-teman. Oke, terima kasih Terima buat kasih Mas teman-teman, buat Isan. Ibu untuk fasilitasnya. Mohon maaf apabila ada salah hal atau salah informasi. Ya mungkin informasi kesalahan itu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Tidak ada maksud saya untuk memberikan informasi yang salah. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dari apa yang saya lakukan. Terima kasih. Saya undur diri. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiran Terima Mas kasih Ihsan. Mas Terima Isan, kasih Sehat banyak Mas semuanya. Ihsan. hadir. Sehat Terima untuk kasih semua. semuanya. Terima kasih. Izin lihat. Termohon semuanya. Makasih Terus. Mas Hadi, Mas Mbak Denti. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.